Ya, maaf saya nggak pakai nama asli, izin cerita sedikit. Saya adalah mantan penjudi, Tet. Saking senangnya berjudi, Tet. Dulu saya pernah menang ratusan juta. Nggak usah ada judinya. Sekarang saya sudah kembali ke jalan yang benar. Nggak ada. Hati saya terketuk setelah melihat bapak stroke lantaran semua uang simpanan saya pakai buat modal berjudi. Bapak jadi sakit, tatet. Terus saya juga tak kuasa setiap melihat istri yang menangis di atas sajadah. Bu, ini lagi menangis sajadah. Merayu Rabbnya agar saya berhenti main judi. Benar kata orang, kalau judi itu membuat candu. Sering saat sedang sendiri, saya terpikir untuk tidak pernah kembali lagi berjudi. Tapi dengan nominal yang sedikit. Maksudnya mencoba main judi tapi dengan nominal yang sedikit. Jujur, pikiran jahat itu berulang kali datang ke benak saya belakangan ini. Andaikan iman saya lemah seperti dulu, pasti saya akan kembali menjadi penjudi. Mohon penjelasannya Ustadz Hilman agar saya benar-benar tidak tertarik sedikit pun dengan judi. Apakah ada amalan khusus yang bisa saya lakukan? Terima kasih Hilman. Bunda, manusia itu diberikan dua kesempatan dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, kadang manusia itu berbuat taat. Yang kedua, kadang manusia itu berbuat maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka diilhamkan oleh Allah kepada manusia, kadang manusia itu fujur, berbuat dosa, kadang manusia itu takwa, berbuat kebaikan. Ternyata rumusnya begini, kalau kita pengen ninggalin maksiat, tingkatin taat. Ini rumus nih. Kalau bunda pengen ninggalin maksiat, tinggal taikin taat. Karena biasanya yang membuat kita tenggelam dalam maksiat karena kurangnya taat kita kepada Allah. Misal, satu kali ada orang yang bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, aku terbangun di sepertiga malam. Kok kayaknya berat sekali untuk sholat tahajud." Apa kata gurunya? "Wahai muridku, maksiat apa yang kamu lakukan di siang hari sehingga maksiat kamu di siang hari membuatmu enggan sholat tahajud di sepertiga malam?" Sama, bunda males baca Quran. Padahal waktunya sama, 24 jam sehari, betul nggak? Tapi kok kayaknya berat sekali baca Quran. Kata gurunya, maksiat apa yang kamu lakukan sehingga membuat hatimu, matamu sulit untuk baca Quran? Ternyata maksiat kita menghalangi ketaatan kita. Berarti izin untuk meninggalkan maksiat mungkin sulit. Caranya adalah perbanyak taatnya. Sholatnya perbaiki, baca Qurannya perbaiki, ngajinya perbaiki. Itu nanti akan menguatkan kita meninggalkan maksiat. Iya apa iya? Ya. Bunda nggak gibah contohnya. Seneng nggak? Bunda ngegosip, seneng nggak? Seneng lah. Ngagibah, ngegosip, izin. Mungkin seneng. Gimana ya? Susah banget ninggalin ngegibah saya. Mungkin bunda susah kalau bunda masih berteman dengan orang yang suka gibah. Betul? Tinggalin. Jauh. Iya apa iya? Mungkin berat, tapi kudu maksa. In apa ken?
Mau kemana nih? Maksain apa maksain? Iya Pak ya. Sama tadi, ini kan kisahnya kayak ada seorang pemuda satu kali dia curhat sama gurunya. Kata pemuda itu, wahai guru, aku tuh pengen berhenti mabuk. Kata gurunya, disebutin tuh, mabuk itu haram, mabuk itu menghancurkan diri segala macam. Udah dikasih tahu, 6 bulan datang lagi, dia curhat lagi, wahai guru, aku udah tahu madorotnya mabuk, tapi sulit aku tinggalin mabuk. Apa kata gurunya? Tinggalkan lingkunganmu, karena ternyata yang membuat kamu masih mabuk bukan semata-mata kamu mau, tapi lingkunganmu yang masih membuatmu pengen mabuk. Iya? Sama kayak judi tadi. Tinggalin, jauhin. Sekarang ada judi online, jangan buka lagi, hapus aplikasinya. Betul nggak? Bahkan kalau bisa Muncul di beranda lagi. mungkin di stop, HP-nya diambil, jangan main HP lagi. Memang kudu maksa, karena tiba-tiba di beranda lagi, muncul lagi, kegoda lagi, betul nggak? Kadang kita harus meninggalkan. Maka yang haram itu jangankan dilakukan, diingat saja jangan. Zina, apa larangannya? Wala takrobuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Mendekatinya saja jangan, apalagi melakukannya. Maka jangan deket-deket sama yang haram. Kalau udah deket biasanya kegoda enggak? Kebawa enggak? Sama. Maka nasihatnya kan sederhana sekali. Kalau nggak bisa jadi orang soleh, minimal berteman sama yang soleh. Bang Bedu, Iya. coba lihat, kelihatan soleh nggak? Kelihatan soleh nggak? Bang Bedu, soleh nggak? Amin ya Allah. Kelihatan amin. soleh nggak? Kenapa kelihatan soleh? Pakai peci doang, nggak kena peci ya. Satu, penampilannya, yang kedua deket sama siapa? Dekat sama ibu. Kan ketularan kan? Maka menurut AA, kalau kita pengen berubah lebih baik, kalau kita belum baik, minimal dekat sama yang baik. Betul nggak? Nih, ibu ngaji, sorot sama kamera. Tetangga teh bilang, si ibu ngaji. Padahal kan ibu nggak baik-baik banget kan? Enggak kan? Iya kan? Tapi kalau udah begini, orang di TV lihatnya baik apa enggak? Baik, karena ngumpulnya di tempat yang sama orang, ngajinya urusan yang baik, iya enggak? Maka mohon maaf, jangan pernah bilang kami sudah baik. Justru kami sedang belajar jadi orang yang baik. Betul? Disinilah Bunda, jangankan melakukannya, mengingat aja nggak boleh. Maka kalau bisa jauhin, nggak mau Bunda temenan, kontak, pilih sekarang mah. Kok mau ngesekolot kia mah? Apalagi udah begini usia mah sok lah, sok dan izin ya. Menurut AA sering melihat ya. Biasanya Bunda sayang makin usia teman Bunda makin banyak makin dikit. Sok lihat. Makin berusia teman kita makin kecil kan? Circle-nya makin kecil. Bukan nggak mau banyak teman, nggak mau banyak drama aja dalam hidup. Iya nggak? Mulai dipilih, ini orang baik, ini nggak baik, ini pengaruhnya oke, ini nggak oke. Dan menurut A itu penting. Bismillah, jangan pernah mendekati yang haram. Karena kalau sudah dekat, biasanya kita terjerumus pada yang haram. Betul? Jauhi yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Iya. Tepuk tangan Bu untuk Ahilman. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun.
Nasihat tuh Bu ya. Jangan kan salam aja udah nggak boleh ayah. Salam ya buat Pak ini. Wah jangan Bu. Udah milik orang lain. Iya. Gitu, seperti itu ya. Jangan mengusik luka yang pernah ada di hati kita. Betul. Betul. Jauhkan yang toksik, dekatkan yang asik. Asik. Oke, baik sekarang kesempatan lagi siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak ada. Mana Ibu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin cerita. Iya. Boleh Ibu. Cerita ini tentang teman saya. Iya, nama Ibu siapa izin? Iya. Nama Ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Dorangkuti. Maria. Maria Dorangkuti. Maria Dorangkuti. Iya. Asal Padang Sidimpuan. Iya. Iya. Ibu Maria. Nah, saya dari Majelis Taklim Karimah Sidkia Bogor. Iya. Silakan Ibu Maria. Nah, izin cerita. Iya. Udah diizinin deh. Silakan Ibu. Jadi begini ya. Iya. Jadi di balik cerita ini nanti ada pertanyaan yang saya wakilkan dari pertanyaan teman saya. Oke, Iya. baik. Sebut saja namanya Melati. Melati. Iya. Nah, Oke. Melati ini ketika sebelum menikah dahulu mempunyai bukan pacar ya ayah, bukan pacaran. Ya bisa disebut TTM lah, Oh. teman tapi mesra. Oh, keren. Iya, TTM. seperti itu. Nah, si temannya ini udah pernah melamar Melati. Mau Melati. Tetapi orang tuanya tidak mengizinkan, tidak merestui. Alibaba nih orang tuanya Melati. Putih-putih Melati Alibaba. Orang tua nggak setuju ya? Iya, tidak setuju, Tidak setuju. karena Melati ini sudah dijodohkan dengan ustadz terkenal. Wih, sebut saja Ahilman. Sebut saja. Ya, sebut saja. Karena Melati sudah dijodohkan oleh Ahilman. Iya. Oke, sebut saja ya. Seolah-olah, oke. Iya. Terus? Singkat cerita, nah selanjutnya si teman ini sebut Melati tadi sudah menikah dengan ustadz tersebut dan yang temannya TTM-nya ini sudah menikah, sudah punya istri. Sama-sama sekarang sudah menikah posisinya. Sudah. Si Melati dengan Ustadz sudah menikah. TTM-nya mau ngelamar sudah menikah dengan orang lain. Sudah. Oke. Terus? Jangkau yang sangat lama tidak bertemu, akhirnya suatu ketika si temannya ini tiba-tiba bertetanggaan dengan Melati. Wow. Ternyata bertetangga. Insya Allah. Terus seru nih, seru. Tetanggaan kan? Tetanggaan. Selanjutnya Melati sadar bahwasanya itu dosa. Nah, untuk menghindari dari dosa itu, Melati berniat untuk pindah rumah. Oh, Pindah rumah. ke rumah si cowok tadi, pindah. Tidak. Bukan, jauh. Dijauhin. Ya. Pindah menghindar begitu, menghindar. Bersama suaminya pindah rumah, ting gitu lah ya. Akhir kata dia pindah. Tidak, ingin pindah untuk menghindari dari dosa. Iya betul, bagus. Terus? Karena Melati menyadari itu Iya, tidak baik tidak dan baik. dosa gitu. Alasan terbaik apa Iya. Ya. Betul, yang betul. bisa disampaikan kepada suaminya Suami, iya. agar bisa pindah rumah dari situ? Iya, betul. Seperti itu dan Untuk menghindari dosa itu kan. Iya. iya, Ya, untuk menghindari mantannya itu ya. betul. Dan Iya, iya. apakah berdosa Melati itu Kepada siapa? seperti itu gitu, bertemu dengan TTM-nya dan memang ingin menghindar gitu. Iya. Ya udah. Oh, Ya udah. begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Satu, menghindari orang yang menyakiti itu boleh. Daripada deket tadi terjerumus pada maksiat, lebih baik menghindar. Betul? Dua, ini masalahnya istrinya itu bingung alasannya apa sama suami tadi. Betul? Kalau jujur terlalu khawatirnya nggak enak, marah, betul nggak?
Tapi juga kalau nggak jujur takutnya dosa. Maka jawabannya ada bohong yang diperbolehkan. Ada 3. Mau tahu? Tahu aja, tahu banget. Yang pertama, bohong yang diperbolehkan, bohongnya pasangan untuk menyenangkan pasangannya. Bohongnya suami dalam memuji istri, boleh. Sayang. Ya, ini siapa nih? Tahu-tahu suami sayang. Saya kan mesti nyocokin dulu nih. Ini suami, ini istri. Tahu-tahu orang tua sayang. Ya. Oh, saya suami. Istri. Saya istri. Oke. Kamu tahu nggak? Iya sayang. Tidak ada yang paling cantik di komplek ini kecuali kamu. Bohong nggak? Oh. Boleh nggak? Menyenangkan hati istri walaupun mungkin berbohong dalam memujinya, boleh. 2, berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Contoh, Bang Bedu lagi berantem sama dipukul saya. sama si A. Si A. A bilang ke Bang Bedu, ada salam dari A. Hah? Masa sih dia salamin saya? Katanya kamu baik banget. Perasaan dia. Nah, A bilang ke si A, ada salam dari Bang Bedu. Katanya kamu baik banget. Padahal mereka nggak nitip salam. Tapi A bilang ada salam dari mereka. Boleh nggak? Berbohong nggak? Bohongnya A untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Boleh. Dan yang ketiga, berbohongnya seseorang untuk menghindari musuh. Boleh. Contoh, lagi perang. Wah. Terus ditanya, kamu lihat ini enggak si A? Nah, kita bilang enggak. Nah, enggaknya itu bohong. Padahal tadi melihat untuk menghindari dari kemadorotan. Boleh. Maka pada akhirnya babi yang tadi boleh kita berbohong. Contoh, ayah. Iya bunda. Ada mulu jawabannya ya. Ayah. Iya bunda. Aku udah nggak betah di rumah ini. Bukannya rumah ini yang kamu mau bunda? Iya, tapi aku udah ngelihat di kompleks sana ada yang lebih bagus dari rumah ini. Boleh nggak kita pindah ke sana? Kamu suka rumah itu? Iya. Berapa harganya? Enggak, kita ngontrak aja, ngontrak aja. Aku tahu kamu nggak punya duit kan? Aku mau tanya. Tapi kalau kamu suka, iya. Ayo kita pindah ke sana. Boleh, walaupun kita nggak bilang alasan utamanya apa, kita bilang aja yang lain. Tapi kita pamit dulu dengan tetangga kita ya. Ayo. Gimana? Kita pamit dengan tetangga kita. Oh. Ayo. Nanti aku aja, kamu nggak usah ikut. Aku ikut. Nggak usah. Ikut. Aku aja. Nggak usah. Ikut. Nggak usah. Nah, Bunda, boleh berbohong untuk menghindari kemadorotan. Sampai begini ya, kan setiap kita tuh punya masa lalu kan. Mungkin pernah ada hati yang lain di hati ini. Sampai sekarang ketemu dengan yang sekarang ya. Maka diperbolehkan Bunda tidak usah terbuka tentang masa lalu Bunda kepada pasangan. Kecuali pasangan nanya. Tapi kalau dia nggak nanya nggak usah. Kan sering Bunda begitu. Kamu tahu nggak? Mantan aku tuh ya, kamu mah paling jelek dari mantan aku. Mantan aku mau. Udah nggak usah. Jangan suka membuka luka. Betul nggak? Aku tidak menikahi masa lalumu, tapi aku memilihmu karena aku tahu ada masa depan terbaik bersama dengan dirimu. Tepuk tangan buat Ibu Maria. Iya. Bunda, Masya Allah. Jadi boleh beralasan bohong demi kebaikan ya.